Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaannya teman-teman, engkau tidak seorang diri karena ada Yesus Kristus Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman. Dan saya berharap juga teman-teman tetap bersukacita karena ada kasih, penyertaan, perlindungan, serta pemeliharaan Tuhan ada bersama-sama dengan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada saat pagi hari ini. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Amin. Teman-teman, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa murka Allah benar-benar akan jatuh kepada manusia yang berdosa. Tetapi mereka yang dibenarkan oleh darah Kristus akan diselamatkan dari hukuman yang mengerikan itu. Pembenaran berarti bahwa Bapa menerima kematian anaknya sebagai pembayaran penuh atas dosa saya, dosa Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkannya dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Teman-teman, Yesus Kristus adalah sang pengganti yang sesuai karena Dia adalah sang anak domba Allah yang tidak berdosa, yang tidak bercacat celah. Dia adalah anak Allah yang sempurna, tapi karena kita, Dia dibuat jadi pendosa. Lebih jauh lagi, kita dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Coba teman-teman pikirkan pembenaran sebagai sebuah transaksi hukum di mana Yesus menempatkan semua kesalahan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akunnya dan kemudian Ia membayar lunas. Selanjutnya Ia mengambil catatan kehidupannya yang sempurna
dan memindahkannya kepada akun kita. Sekarang yang dilihat oleh Allah Bapa, ketika Ia melihat kita, yang Ia lihat hanyalah kesempurnaan Kristus. Kita tidak lagi bersalah, tetapi dinyatakan benar secara hukum. Sekalipun jika kita tidak selalu bertindak demikian. Sungguh sebuah hak istimewa yang mengagumkan untuk menjadi orang yang dibenarkan di mata Tuhan. Sekarang ini tidak berarti bahwa orang percaya dapat pergi keluar dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Ingatlah bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Kita adalah anak-anak Allah. Tetapi jika kita mulai bertindak seperti anak-anak iblis, Bapa Surgawi kita yang pengasih akan setia untuk menggunakan disiplin dan membawa kita kembali kepada jalan kebenaran. Karunia kebajikan seharusnya memotivasi saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan kedudukan kita yang tak bercela di hadapan Allah Bapa di surga. Ketika sebuah hubungan yang bercirikan pemisahan dan pengasingan berubah menjadi bercirikan penerimaan dan pemulihan, maka perubahan itu disebut sebagai rekonsiliasi. Saat Adam dan Hawa tidak menaati Tuhan, hubungan antara Tuhan dan umat manusia rusak. Tetapi Allah lah yang selalu mengambil inisiatif untuk membawa pemulihan dengan mengutus anaknya yang tunggal, anak satu-satunya diutus datang ke dalam dunia ini melalui darahnya disalib. Kristus memungkinkan rekonsiliasi ini dengan membangun perdamaian antara Allah dengan kita, antara Allah dengan manusia. Teman-teman, tidak hanya itu, Dia menyatakan bahwa kita tidak lagi bercela di hadapan Bapa di surga. Semua penghalang telah dihapus dan sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Karena itu, sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Allah, mari kita hidup sesuai dengan identitas kita dalam tingkah laku kita, perbuatan, perkataan kita. Haruslah benar, karena kita adalah orang-orang benar di hadapan Tuhan, karena kita adalah anak-anak terang, dan karena kita adalah anak-anak Allah. Hari ini kita memperingati Paskah. Biarlah Paskah ini menjadi momentum di mana kita berkomitmen untuk hidup benar, hidup suci, hidup kudus, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Bukan kita yang dipermuliakan, tapi ketika orang melihat hidup saya, hidup Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mereka melihat Allah dalam hidup kita dan mereka mempermuliakan Bapa di surga. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.